Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya kembali ke Bung Harpa di Sydney, Australia. Bung Harpa, kalau melihat pemain timnas Garuda kita bertaburan bintang, kira-kira nanti laga lawan Australia siapa yang akan bersinar di lapangan? Ya saya tapi tetap ini ya, tetap punya pandangan bahwa permainan bola ini kan sepak bola kolektif ya. Jadi saya tetap melihat yang penting adalah bagaimana bisa bermain sebagai satu kesatuan tim. Tapi menjawab pertanyaan Bung Doni tadi, siapa yang akan menjadi bintang lapangan? Dari pengalaman saya, dari saya menghadiri konferensi pers langsung, melihat langsung orangnya, saya pikir kita nggak bisa berpaling dari Jahit Ses. Ya ini benar-benar menjadi pemain yang paling penting secara profil, artinya sebagai center back tengah di jantung pertahanan kita, kemudian juga kehambelannya, kemudian leadershipnya, semua lengkap, paket lengkap yang ada di dalam diri dia. Saya pikir kita sangat bertemu dengan dia. That's why saya mewanti-wanti sejak lama. Ada dua hal yang saya wanti-wanti. Pertama soal jadwal. Dari tahun lalu saya sudah ngelihat ini, oh ini main lawan Napoli di Venezia tanggal 16. Ini berarti paling cepat dia sampai tanggal 17. Dan sekarang tanggal 17 malam dia belum sampai di sini dan kemungkinan besar sampainya besok. Jadi H-2. Yang kedua, dia sudah mengantongi kartu kuning. Ya, kalau nggak salah didapatkan ketika kita menghadapi lawan China. Artinya pertandingan nanti kita memang semua satu negara, satu Indonesia itu berharap oh kita menang, kita seri bla bla bla. Tapi saya lebih senang kalau kita pulang ke GBK, ke Jakarta, ke Indonesia itu dengan catatan Jai jangan sampai kena kartu kuning lagi, Martin Paes juga jangan kartu kuning lagi, dan juga Calvin Verdong dan juga pemain-pemain lainnya. Yang penting jangan sampai ada yang kena kartu merah atau akumulasi saat kita menghadapi Bahrain di pertandingan yang benar-benar harus kita menangkan. Gitu. Oke, ya Bung Joy, harusnya kan semua bisa jadi bintang dan berkolaborasi, ya kan? Tapi catatan penting Anda agar mereka semua bisa jadi bintang dan bekerja sama dengan baik. Gini, mereka semua kan pemain berpengalaman ini. Mereka pasti tahu bahwa ini pertandingan yang sangat penting, tetapi memang mereka tidak bisa menghilangkan karakternya. Kalau tadi Harpa khawatir dengan kartu kuning yang bisa didapatkan oleh Jai, ya memang itu resiko yang harus ditanggung, tetapi memang dia harus lebih berhati-hati, karena dia memang master di belakang. Dia yang akan menjadi leader di belakang, dia yang akan berkolaborasi dengan siapapun, nanti kipernya bisa pas, bisa siapapun, untuk bisa menggalang pertahanan, karena dia yang sering memberi perintah. Dan perintah-perintah ini menurut saya akan menjadi bagian penting dalam soliditas tim. Dan ini yang dia bisa merintah Tom Haye di depannya, dia bisa merintah Martin Paes di samping, di belakangnya, dia Rizky Ridho di samping, siapa Verdong di sampingnya, dia bisa perintah semua. Jadi memang dia pemain yang paling krusial. Sementara di porosnya ada Tom Haye. Nah ini yang menurut saya dua pemain ini yang akan menjadi sentral. Dan kalau Australia mengetahui ini memang, dan saya yakin mereka udah tahu, ya udah tahu, ngintip-ngintip itu. Akan ada treatment khusus nih buat mereka. Jadi rasanya sih memang perlu hati-hati, mungkin akan kayak misalnya siapa yang sudah dapat kartu kuning, Jai misalnya, pasti akan diganggu, akan diprovokasi, dan ini bagian dari permainan. Kalau Jai tetap cool, tetap dingin, saya rasa sih dia udah punya pengalaman itu, dan dia bermain di liga, salah satu liga terbaik di dunia kan. Jadi saya rasa sih pengalamannya luar biasa, leadershipnya juga hebat. Tom Haye yang menurut saya kalau dia bermain dalam hari terbaiknya, peluang Indonesia menang ada. Ada. Ini karena saya kira memang dari situlah, poros itulah sebetulnya titik sentral kekuatan Indonesia. Nah, kan Kluivert tetap ingin mencuri satu angka dari Australia, tapi posisi akhir kita lawan Australia kira-kira Anda skor berapa? Kalau posisi akhir saya lebih cenderung draw ya. Dengan harapan bahwa bisa mempertahankan semua yang ada di kondisi terbaik Indonesia. Untuk menang sih itu bonus, tetapi jangan sampai kalah. Mudah-mudahan juga pressure dari masyarakat Indonesia jangan terlalu besar, karena kadang-kadang kan pressure yang terlalu besar membuat semua kaki-kaki ini berat. Ya kan, apalagi kalau mereka melihat media sosial, begitu banyak harapan. Tetapi untuk lawan Australia kan rasanya nggak terlalu dikasih target yang terlalu tinggi kan. Jadi harusnya sih mereka bisa bermain lepas. Dengan bermain lepas mereka bisa mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Dan kalau keluar semua kemampuan terbaiknya, Australia akan susah payah kalau mau menang juga gitu loh. Kira-kira. Dan kalau Indonesia mau nahan draw, saya rasa sih bisa, tapi kan pasti nggak akan cari draw, pasti cari menang juga gitu loh. Tetapi tetap harus realistis karena main di Australia, dan mereka sekali lagi mereka adalah tim yang baru berkumpul
2 hari. Sementara Australia menurut saya lebih waktu berkumpulnya lebih panjang. Mungkin mereka sudah seminggu kumpul bareng. Ini Jaya aja belum datang kan? Karena dia pemain utama di Venezia. Ya kan, jadi bintangnya dia belakangan katanya. pasti dia akan datang belakangan karena dia nggak mungkin dilepas timnya kan. Bener. Jadi mungkin baru datang besok waktu Australia, dia masih harus istirahat. Mungkin ya dia pemain yang paling terlambat untuk bergabung, tapi dengan semua kemampuannya sih nggak ada masalah lah ya. Oke, Bung Harpa, kira-kira ya prediksi Anda skor berapa nih untuk timnas Garuda? 0-0 atau 2 sama. Oke, itu sama dengan menang buat kita ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu persepsinya ya. Ya, oke. Saya mau titip dong Bung Harpa, karena sekarang lagi standby di bandara kan. Sampai jam berapa? Sampai pemain terakhir tiba atau gimana? Kayaknya saya mau camping aja di sini nih, Bung Doni. Kayaknya sekalian. Karena Bung Harpa setengah jam lalu sudah saya angkat langsung jadi special jurnalis NTV. Ya, untuk liputan Pildun di sana. Tolong nanti kalau ketemu dengan pemain-pemain kita direkam juga ya, bisa di-share kepada penonton kita nanti di seluruh Indonesia. Oke, siap. My pleasure, my honor juga. Siap. Terima kasih Bung Harpa, jaga kesehatan. Sama-sama. Dan titip salam buat timnas kita yang ada di sana. Bung Joy, terima kasih sudah bergabung sama kami. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Ya. Dan pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita dalam NTV Prime paruh pertama. Jangan kemana-mana, habis ini rekan saya Tasya Lutmila akan segera kembali untuk memandu dialog lainnya. Tetap bersama kami.